Pendidikan masyarakat merupakan suatu upaya melayani masyarakat dalam bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat sehingga meminimalisir masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan pendidikan. Contohnya seperti Taman Pendidikan Al-Quran, homeschooling, kursus atau bimbingan belajar, pengajian, pesantren, dan lain-lain. Pendidikan masyarakat sangat penting dalam kehidupan kita, karena masyarakat dilibatkan sebagai pelaku pendidikan hingga pelaksanaan pendidikannya. Terkait dengan itu, pendidikan masyarakat sangat penting sebagai sarana untuk menyiapkan generasi masa kini dan masa depan. Pendidikan masyarakat juga memiliki fungsi substitusi, yaitu fungsi pengganti apabila seseorang tidak menempuh pendidikan formal. Selain itu juga, fungsi penambah materi-materi yang belum dijelaskan dalam pendidikan formal karena beberapa faktor. Pendidikan masyarakat adalah upaya melayani masyarakat pada bidang pendidikan dengan tujuan memperoleh pendidikan yang merata dan berkualitas. Karena kemajuan suatu negara dapat dipengaruhi dengan pendidikan warganya. Dengan adanya pendidikan masyarakat, dapat meningkatkan status sosial karena pendidikan merupakan hal yang penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menurut Sinombing dalam buku Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan, pada tahun 1999, tujuan pelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Tujuan penting pendidikan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar mampu untuk mandiri, meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, dan meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan masalah tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam pendidikan masyarakat? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan arti masyarakat sendiri menurut Mariani tahun 2019 adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya, suku, dan ras serta lembaga yang khas. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat merupakan upaya yang melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Layanan pendidikan yang dimaksud ini diperuntukkan bagi masyarakat tanpa perbedaan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, dan ras. Apa saja yang diajarkan dalam pendidikan masyarakat? Yang pertama adalah norma-norma. Dalam masyarakat sudah lumrah terdapat norma-norma sosial budaya yang memberi pengaruh terhadap kepribadian masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Norma-norma tersebut ditularkan dari generasi tua ke generasi muda sehingga secara tidak langsung proses pendidikan masyarakat telah lama terjadi. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan tiga sisi. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung punya peran yang penting dalam fungsi edukatif. Dan yang ketiga, sumber belajar baik yang terancang maupun yang dimanfaatkan. Hal kedua yang dipelajari dalam pendidikan masyarakat adalah bidang khusus, biasanya melalui kelembagaan masyarakat. Sekelompok masyarakat yang lebih dari 2 orang bekerja sama di bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti lembaga sosial budaya, yayasan, ataupun komunitas. Nah, pada lembaga inilah bidang khusus tersebut diajarkan. Ciri-ciri dari pendidikan masyarakat. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Kedua, pesertanya umumnya sudah tidak bersekolah dan bersifat heterogen.
Yang ketiga, pendidikan tidak mengenal jenjang dan program pendidikannya diselenggarakan dengan jangka waktu yang pendek. Keempat, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Dan yang kelima, menekankan pada keterampilan kerja. Kapan masyarakat mendapatkan pendidikan? Menurut undang-undang, setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban untuk menempuh pendidikan. Misalnya, seorang anak kecil yang berusia 7 tahun mendapatkan akses pendidikan yaitu SD. Kemudian beranjak dewasa, dia memasuki SMP, SMA, hingga di jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Nah, dari kisah tersebut dapat disimpulkan masyarakat mendapatkan pendidikan dimulai sejak kecil di lingkungan keluarga hingga kembali ke lingkungan masyarakat itu sendiri. Misalnya, seorang mahasiswa tersebut melakukan KKN dan atau sebagainya. Ditambah, masyarakat bisa mendapatkan pendidikan lewat jalur lain, semisal kursus, PKMB, dan sebagainya. Kursus misalnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti kursus masak atau kursus menjahit. Di mana saja sih masyarakat mendapatkan pendidikan? Yang pertama, ada kursus. Kursus merupakan bentuk pendidikan luar sekolah yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Contohnya ada kursus menjahit, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang kedua, Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. TBM merupakan unit layanan yang dibentuk oleh suatu komunitas membaca yang ada di masyarakat guna meningkatkan kegemaran dan minat membaca. Yang ketiga, ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan. Yang keempat, ada Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Peran SKB yaitu menggerakkan pendidikan non-formal dan informal yang tujuannya untuk memperluas pendidikan menengah melalui jalur pendidikan non-formal seperti paket C. Dan tujuannya untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Lalu yang kelima ada pondok pesantren, yaitu lembaga pendidikan Islam yang tujuannya untuk mengajarkan dan menekankan ilmu-ilmu agama. Yang keenam yaitu ada masyarakat, yang meliputi keluarga dan teman. Nah, keluarga merupakan tempat pertama anak dalam mendapatkan pendidikan, yang tujuannya membimbing dan mengarahkan anak untuk membantu perkembangan pribadi anak. Lembaga pendidikan yang ada di luar sekolah. Yang pertama ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial tujuannya untuk membantu individu memahami dan mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah, juga membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat. Yang kedua ada pendidikan masyarakat atau PENMAS. PENMAS bertujuan untuk melayani seluruh masyarakat. Berbagai macam pelayanan masyarakat, seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, satuan pendidikan sejenis, kursus, dan juga pelatihan. Yang ketiga ada pendidikan rakyat, yaitu pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat ada PLS, yaitu pendidikan di luar lingkungan formal dan digunakan sebagai penambah, pelengkap, maupun pengganti yang ada pada pendidikan sekolah. Yang kelima ada mass education, yaitu sistem pendidikan yang diberikan suatu negara yang tujuannya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat. Yang keenam ada adult education, yaitu pendidikan yang diberikan pada individu dewasa untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualifikasi, dan memperkaya pengetahuan. Yang ketujuh ada extension education, yaitu menunjuk pada suatu gerakan pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Lalu yang kedelapan yang terakhir yaitu fundamental education, yaitu menggambarkan pendidikan dasar yang diperlukan oleh setiap individu dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang lebih kompleks di masa depan. Pendidikan ini meliputi keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta konsep-konsep yang lebih abstrak,
seperti ilmu pengetahuan, sejarah, dan juga filsafat. Bagaimana pendidikan di masyarakat berjalan? Pendidikan masyarakat melalui proses yang panjang, dimulai dari kecil hingga dewasa. Menurut undang-undang, seorang individu dapat memperoleh hak dan kewajiban untuk menempuh pendidikan dimulai dari ia kecil sampai ia dewasa. Misalnya, seorang anak kecil bernama Samit. Samit mendapatkan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga dewasa saat ini, misalnya perguruan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan masyarakat mengkaitkan masyarakat sebagai objek yang harus diedukasi, sehingga melalui pemikiran-pemikiran kritis dapat diharapkan masyarakat mampu mengembangkan dirinya ataupun komunitasnya. Dengan demikian, masyarakat akan diajak untuk lebih terbuka, untuk lebih berwawasan dengan ilmu-ilmu yang baru, sehingga akan mengembangkan dirinya ataupun komunitas yang sedang dijalaninya. Pendapat kakak, mengapa mengajarkan atau mendidikkan anak-anak di masyarakat adalah sesuatu yang bersifat urgensi, terutama edukasi bukan lagi nilai ke masyarakat ya, karena yang itu ya, poin yang pertama itu yang tentang religiusnya. Kan kita di sini kan maksudnya kan kalau di Indonesia ya kan pastinya semuanya beragama, nggak ada yang tidak beragama kan. Jadi penting menanamkan nilai religius itu dalam diri seseorang, terutama dari kecil gitu. Kalau bisa ya anak-anak itu sudah ditanamkan kayak gitu. Mungkin apa saja program kegiatan yang kakak lakukan? Programnya yang pertama ya mengajar ya, maksudnya mengajar. Untuk program utamanya tuh mengajar metode tilawati kayak gitu. Nah itu ya terkait dengan membaca Al-Quran ya pakai metode tilawati, jadi belum ke Al-Quran langsung, jadi dijelasin dulu cara ngaji yang benar, cara baca itu kayak gimana kayak gitu. Kemudian selain itu program utama di sini juga ada program penunjang, materi penunjang seperti hafalan surat-surat, hafalan doa harian, praktek wudhu, praktek sholat kayak gitu. Ya, mengapa kakak memilih TPI sebagai salah satu kesibukan yang kakak? Ya, oke. Jadi sebenarnya saya itu pengurus remaja masjid. Dan untuk TPQ ini, nah pertama ada kan tahun ini. Nah jadi dapat tugas mandat gitu dari ketua takmir, kita tolong anak-anak remas buat TPQ kayak gitu. Akhirnya kami dari teman-teman remas dan juga dibantu oleh teman-teman Mustika. Nah itu ya apa ya, maksudnya mempersiapkan lah lembaga TPQ ini gitu dari nol kemarin. Persiapan mulai dari Juni, Juli, Agustus buka pendaftaran, kemudian launching di awal September, dan KPM pertama itu mulai awal September itu tanggal 4 kayak gitu. Jadi masih baru berjalan berapa bulan nih? September, Oktober, November. Ya baru 3 bulan. Ya, jadi masih baru TPQ-nya kayak gitu. Kemudian bagaimana cara efektif untuk mengatur pembelajaran bagi anak-anak? Apakah kakak memiliki referensi atau sumber dari rencana sendiri? Jadi untuk strateginya anak-anak ya, memang itu lebih lebih ekstra gitu kalau misalkan dibanding yang remaja ataupun dewasa. Jadi untuk referensinya sebelumnya saya sudah pernah ngajar di SD. Jadi untuk menghandle anak-anak itu ya sudah ada pengalaman lah seperti itu. Karena kan beda ya kalau misalkan kita ngajar anak-anak tapi kayak lempeng-lempeng aja gitu. Bisa-bisa gak didengerin, ditinggal lari ke sana lari ke sini gitu ya. Jadi memang harus itu sih, harus sabar. Kemudian juga kita harus tahu karakter anak gitu.
kayak tadi ada yang nggak mau hafalan gitu ya, apa ya, ya pokoknya kita asah terus lah. Kalau misalkan pertama mungkin kayak kaku gitu ya ngajar anak kecil gitu, harus kayak gimana, bingung. Tapi kalau misalkan udah terbiasa kalau udah sering gitu ya, lama-lama terbiasa lah kayak gitu. Mungkin cara kakak itu apa, ada tips atau cara yang efektif ajar anak-anak? Pertama tipsnya ya kalau saya lebih ke itu dulu. Kalau misalkan mau ngasih perintah ataupun penjelasan, kita harus mengkondisikan dulu gitu. Misalkan ada yang mungkin main stiker gitu, main apa, nah itu kita fokuskan dulu gitu. Jadi harus posisinya tuh memperhatikan kita, fokus ke kita, baru kita menjelasin. Terus yang kedua, intonasi, itu penting. Intonasi bicara, volume juga. Jadi memang kalau misalkan diperhatikan, ngajar dewasa, remaja itu volumenya nggak terlalu full gitu ya. Tapi kalau anak-anak ya harus full, terus juga main intonasi kayak gitu. Kalau kayak gitu ya nggak didengerin kayak gitu sih. Mungkin apa manfaat saat kakak itu berinteraksi atau mengajarkan ilmu kepada anak-anak TPK? Manfaatnya kalau ke saya sendiri sih, saya memang suka gitu ya, suka ngajar dari dulu. Jadi kalau misalkan disuruh ngajar, manfaatnya apa ya untuk saya ya? Mungkin saya bisa itu sih, dapat wadah buat sharing ilmu yang saya punya kayak gitu. Kemudian kalau ngajar anak kecil tuh bawaannya happy gitu. Jadi kayak bener gak sih, kayak guru SD tuh awet muda, kayak guru PAUD tuh awet muda, karena memang ya itu kayak apa ya, seneng aja gitu sama anak kecil tuh, ceria kan, lucu tadi kan tingkah-tingkahnya itu. Jadi ya jadi hiburan juga gitu, tapi ya kadang ya menguras tenaga kayak gitu. Ya manfaatnya itu sih buat wadah itu, sharing ilmu gitu. Untuk sasaran dari TPK ini yang kakak bisa itu siapa? Sasarannya ya, jadi santrinya itu ada anak-anak, remaja, dewasa. Kalau anak-anak kita buat umum, masyarakat umum. Kalau dewasa ya umum juga sih, kayak pegawai rektorat, kemudian ada karyawan juga, pokoknya masyarakat umum lah, siapa saja yang mau belajar di sini. Kalau mahasiswa, target utamanya sih mahasiswa UNED, cuma ada beberapa juga yang dari luar, kayak misalkan dari SMA 2, itu juga ada yang ngaji di sini, remaja, kayak gitu. Untuk yang menjadi pelopor menggerakkan TPK ini, siapa? Pelopornya pastinya ya ketua takmir ya, dari Ustadz Anwar, Pak Anwar ya. Jadi beliau yang memang ini rencana TPK itu sudah ada sejak tahun 2000 berapa gitu ya, nggak tahu, cuma baru terrealisasikan tahun ini, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi Pak Anwar sih pastinya sebagai ketua takmir kayak gitu. Dan menurut pandangan kakak, apakah pendidikan di masyarakat benar-benar diajarkan, dikembangkan, dan diterapkan pada dunia nyata? Ya. Jadi sebelumnya saya kan masih belum tahu ya pendidikan masyarakat itu yang seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya seperti itu ya mungkin ngelihat dari apa ya, urgensinya gitu. Ya gak sih? Kayak misalkan dari ilmu yang diajarkan, misalkan di masyarakat ini maksudnya dia minim kayak ngajinya, ya berarti kita perlu untuk ngadain ya kayak TPK atau apapun lah itu, misalkan juga kajian-kajian termasuk nggak pendidikan, mungkin kayak ya kajian ya tentang Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin melihat dari permasalahan yang ada di masyarakat itu kayak gitu. Iya, kemarin katanya mau itu juga, mau lihat kompak. Mau lihat yang tadarusan itu, yaitu ada juga programnya namanya Kompak, Komunitas Pecinta Al-Quran. Kan tadi kan kemarin adanya tanya kan, sama apa enggak gitu. Beda. Kalau TPK kan memang secara apa ya, kalau mau gabung kan harus daftar dulu, kemudian juga ada SCP-nya, ada uang pendaftaran kayak gitu kan, karena kita lembaga pendidikan kayak gitu, jadi lebih resmi. Juga ada munakosyahnya atau ujian tiap bulannya buat naik ke level atau jilid berikutnya, itu TPK. Tapi kalau misalkan Kompak, komunitas pencinta Al-Quran itu dia apa ya, sifatnya ya bebas gitu, apa ya, ya komunitas lah, jadi kayak gak mengikat gitu.
Kalau mau join ya boleh, kalau misalkan nggak join nggak apa gitu. Misalkan udah ikut nih hari ini, terus besok sampai beberapa minggu kayak sibuk gitu ya, tidak apa-apa gitu, karena kan tidak mengikat kayak gitu. Jadi bisa diikut. Kalau misalkan adik-adiknya mau ikut kompak, datang aja ke Masjid Al-Hikmah. Setiap hari? Iya, setiap hari. Habis maghrib tuh pasti ada kan di bawah itu, ada bannernya kan. Lihat gak kalau sholat, ada bannernya. Iya, itu yang ada kok. Jarang sholat maghrib Kak. Paling atau asar. Ya itu bannernya ada di dekatnya Mukenah itu. Emang rutin setiap hari Kak? Iya, kayak gitu. Kadang juga hari Jumat Kak pagi biasanya ada Oh iya, Jumat pagi tuh ada khataman Quran. Iya, kalau misalkan Jumat minggu pertama sampai ketiga itu juz 30. Tapi kalau misalkan udah pekan keempat, minggu keempat itu 30 juz. Kayak gitu. Jadi habis subuh kalau yang 30 juz itu. Kalau yang juz 30 ya dari jam 8. Kayak gitu. Itu juga programnya Mas kalau itu, remaja masjid. Iya banyak, jadi harus ikut kayaknya sih biar tambah tahu gitu. buat nunggu maskur. Nggak apa-apa, sambil nugas di sini. Apa lagi? Hanya di awal sih itu. Iya, lupa. Grogi kayaknya sih. Ya. Ya. Nama saya Devi Damayanti. Apaan? Prodi dari Pendidikan Ekonomi FKIP. Apa lagi? Asal Banyuwangi. Sekarang mahasiswa semester berapa ya? Berarti 9. Kesibukannya sekarang ngajar. Ya udah sidang. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ya, kalian juga ya. Ya itu. Masih bisa ketawa. Apa lagi? Kata lagi habis maghrib ke sini lagi Kak, mau dokumentasi di luar gitu Kak. Juga nanti bangunannya gitu. Iya. 30 menit soalnya Kak, jadi harus Video gitu. Iya. Oh ya, hampir UAS ya. Iya. Apa ini? Nanti pas kepanjangan kita ngomong direkam juga. Ya. Apa lagi? Kalau yang hari Jumat itu hanya yang cowok-cowok aja kok ya. Iya, yang kalau pakai mic cowok aja. Tapi kalau misalkan yang cewek juga tadarus, tapi cuma nggak pakai mic. Ada. Terima kasih banyak Kak. Oke. Adiknya kenapa kok lagi biar apa? Biar pintar ilmu. Biar pintar ilmu apa? Aja di sana ngaji Al-Quran.
Kalau mengaji kan berarti ada yang Iqra, ada yang Quran udah. Ini udah Quran semua belum? Udah. Bajis berapa? Hatam sudah hatam. Berapa kali? Berapa kali? Jadi hafal itu semua. Ya, perkenalkan saya Muhammad dari Biro Tanjung Jember, dan pekerjaan saya sebagai guru, dan juga saya membuka les bimbel atau bimbingan saja untuk tingkat SD dari kelas 4 sampai kelas 6. Baik, yang pertama saya akan menanyakan menurut pendapat kakak mengapa mengajarkan anak-anak mengenai pendidikan di masyarakat itu adalah sebuah urgensi, yakni kebutuhan bagi anak-anak di luar sekolah. Ya, karena di zaman sekarang, di zaman modern, anak-anak itu berkaitan dengan gadget ya. Untuk biasanya untuk mencari, jadinya untuk interaksi dengan teman-temannya itu sudah jarang. Nah, kebetulan di sini apa namanya, untuk les itu dari jam 6 sampai jam setengah 9 itu kegiatan bimbingan belajar. Nah, di sini saya biar anak-anak itu apa namanya, biar tidak dengan gadget. Nah, orang-orang tua itu apa namanya, untuk meleskan kepada saya terkait soal yang ada di sekolah yang tidak dimengerti sama orang tua. Jadi tidak sama gadget juga mendapatkan jawaban. Iya, biasanya saya bisa menjabarkan dari buku apa yang telah ada di buku, dijabarkan terus diinformasikan kepada anak-anak terkait ada soal-soal yang tidak dimengerti di sekolah. Kan kalau di sekolah itu ada batas waktunya untuk mengerjakan yang sudah dimengerti. Kadang-kadang kan anak-anak itu canggung untuk menjawab atau bertanya pada guru-guru, kecuali kalau guru-gurunya sudah ada. Bagaimana cara efektifnya untuk mengatur pembelajaran bagi anak-anak? Yakni apakah kakak memiliki referensi atau menyusun dari referensi? Ya, biasanya kan kayak tadi sudah dilalui, mesti itu saya memulai dengan bacaan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri, mereka
kelebihan kita tuh belajar di tempat ini. Seru. Kenapa kok seru? Banyak temennya. Oh, teman-temannya kenal juga ya. Oh, boleh juga ya. Berarti lesnya dari jam berapa itu? Sampai jam. Semangat ya lesnya. Ya, terima kasih. Yang perempuan. Yang perempuannya. Mungkin bisa dimulai perkenalan masing-masing deh. Dari nama, alamat, kelas. Siapa? Dari mana dulu? Mana soalnya? Pertanyaan dari kakak, mengapa adik bisa jadi spesies begini? Biasanya yang kalian pelajari setiap hari itu apa? Mata pelajaran yang disukai di sekolah apa? PJOK, kenapa suka PJOK? Suka olahraga ya? Kalau adiknya suka bahasa Inggris. Kenapa suka bahasa Inggris? Gampang. Untuk selanjutnya, menurut adik-adik di sini, les di sini tuh gimana? Iya. Iya, belajar kan. Udah kenal ya? Iya. Tadi kan udah bilang ya mata pelajaran yang disukai. Kalau yang nggak disukai, apa yang kurang diminati biasanya apa? Bahasa Madura. Oh, ada bahasa Madura ya? Kamu apa? Bahasa Inggris. Pendidikan adalah sesuatu yang penting. Pendidikan didapatkan oleh setiap individu. Pendidikan masyarakat merupakan penunjang bagi pendidikan sebelumnya. Tanpa adanya pendidikan, lampu di setiap orang tidak akan bisa menyala.